Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya Robi Yuliendra. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial ataupun tips. Nah, kali ini pembahasannya apa? Yuk silahkan disimak videonya. Oke, baik teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Robi. Kita jumpa lagi di video tutorial kali ini. Bapak Ibu semua dan penonton setia saya akan membuat sebuah tutorial terkait bagaimana sih cara membuat portofolio diri. Jadi portofolio itu sebenarnya penting, apalagi dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Orang untuk mencari informasi atau mengakses informasi kita itu bisa menggunakan internet. Nah, portofolio ini bisa untuk nge-branding diri dan juga bisa mencari project-project atau kegiatan di internet sana. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum Bapak Ibu membuat portofolio, tentunya Bapak Ibu harus memiliki hosting dan domain. Tentunya yang saya rekomendasikan untuk menyewa hosting dan juga domain itu di Hostinger. Bapak Ibu bisa buka browsernya, kemudian Bapak Ibu bisa ketik link yang ada di bio atau di deskripsi video saya. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke Hostinger gitu ya. Nah, bagaimana cara memesannya? Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Bapak Ibu tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua, apakah mau single, premium, kemudian juga bisnis atau cloud startup. Nah, di sini sudah disediakan juga keuntungan-keuntungan yang Bapak Ibu miliki dari masing paket tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba pilih paket bisnis Bapak Ibu semua. Lalu kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke nama domain. Kita lain kali saja. Kita langsung ke sini. Nah, Bapak Ibu kalau mau mendapatkan diskon, Bapak Ibu minimal memilih durasi yang 1 tahun atau yang 12 bulan ya Bapak Ibu, itu minimal, agar Bapak Ibu mendapatkan diskon 10% dari Hostinger. Dan Bapak Ibu juga bisa memasukkan kode kuponnya untuk mendapatkan 10% tambahan lagi. Nah, seperti ini. Kita masukkan kode kuponnya. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan kode kupon ini di deskripsi video saya. Kemudian kita tambahkan. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 10% kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjutkan. Dan Bapak Ibu harus memiliki email yang belum pernah terdaftar di Hostinger ya. Atau Bapak Ibu bisa masukkan email Bapak Ibu. Nah, misalnya saya punya email. Kemudian saya masukkan passwordnya untuk melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Jadi email ini penting ya Bapak Ibu semua ya. Nah, ketika sudah didaftar, tunggu beberapa saat, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengisi identitas Bapak Ibu. Dari nama depan, kemudian nama belakang, kemudian negara domisili, Indonesia, kemudian nomor telepon, kemudian alamat Bapak Ibu semua, kemudian kota Bapak Ibu semua, kabupaten, dan juga kode pos. Kemudian dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu akan dibuatkan invoice atau pembayaran dari total dan juga pajaknya. Dan Bapak Ibu bisa memilih berbagai macam cara pembayaran. Kalau Bapak Ibu punya PayPal, Bapak Ibu bisa gunakan itu, atau gunakan bank-bank yang Bapak Ibu tentunya punya, atau lebih efisien lagi menggunakan Kris atau menggunakan digital wallet seperti OVO. Nah, ini bisa digunakan. Nah, kalau contoh saya ingin menggunakan Kris, saya pilih Kris, kemudian saya klik buat tagihan pembayaran. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal check out, Bapak Ibu tinggal
scan saja dari mobile banking Bapak Ibu kode krisnya, dan kemudian juga Bapak Ibu jangan terlalu lama menunggunya sampai biasanya ada expired untuk pembayaran. Kalau misalnya terlalu lama itu akan expired gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi tinggal Bapak Ibu bayar dan kemudian tinggal menunggu aktivasi via email dari Hostinger. Nah, Bapak Ibu, kenapa Hostinger? Hostinger ini memiliki banyak keunggulan Bapak Ibu semua terkait dengan server data center yang ada di seluruh dunia, kemudian juga loading lebih cepat, fitur keamanan canggih, dan juga migrasi gratis. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sekarang membuat website dengan mudah? Tentunya Bapak Ibu tidak perlu memiliki kemampuan coding. Kita akan membuat video ataupun tutorial terkait bagaimana membuat portofolio seseorang. Nah, kalau dari sisi saya sebagai dosen, saya akan membuat portofolio diri saya sendiri. Nah, setelah Bapak Ibu aktivasi Hostinger, Bapak Ibu akan login, masukkan email Bapak Ibu semua, gitu ya. Kemudian masukkan password ya Bapak Ibu semua ya. Nah, seperti ini karena nih, masukkan alamatnya, kemudian masukkan passwordnya. Nah, kemudian klik login. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa akses menu website. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih menu add website. Bapak Ibu bisa gunakan WordPress sebagai salah satu CMS yang dapat digunakan untuk membuat personal branding. Oke, atau portofolio ya Bapak Ibu semua. Klik WordPress. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih WordPress admin language-nya. Saya milih English. Kemudian saya masukin email saya. Kemudian juga saya masukkan administrator passwordnya. Ini untuk login ke WordPress-nya nanti ya Bapak Ibu, dengan catatan-catatan yang sudah diberikan oleh si WordPress-nya, yaitu memiliki lowercase, use 8 sampai dengan 50 karakter, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca ini. Kalau udah di checklist hijau, Bapak Ibu klik next. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa buat dengan pre-built website and themes, atau gunakan create a website with AI. Kalau saya sih senang menggunakan AI karena tidak perlu memiliki kemampuan untuk coding, walaupun secara umum CMS WordPress nggak terlalu banyak codingnya, tetapi tetap ada. Kemudian klik next. Nah, kemudian kita pilih domainnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum ada domain, Bapak Ibu bisa langsung pesan di Hostinger untuk domainnya. Nah, saya gunakan temporary domain Bapak Ibu semua. Nah, kemudian saya lakukan instalasi WordPress, dan ini membutuhkan waktu yang nggak terlalu lama, tergantung dari koneksi internet Bapak Ibu semua. Oke, sudah 100%. Kita tunggu persiapannya. Nah, kemudian kita buat brand name-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya nama untuk brandingnya atau portofolionya, bisa ditulis namanya. Misalnya saya mau buat nama saya sendiri ya Bapak Ibu ya, karena kita ingin membranding personal branding kita. Kemudian di sini ada pilihannya portofolio Bapak Ibu semua. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mendeskripsikan your site. Ini bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, ini saya buat. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kita sesuaikan saja kalau sudah kita create. Nah, kita tunggu beberapa saat.
Nah, ini waktunya si AI mulai building website kita ataupun konten kita. Oke, kita coba cek hasilnya Bapak Ibu semua ya. Nah, ini udah dikasih kerangkanya Bapak Ibu semua gitu ya. Dan tentunya kita tidak perlu memiliki kemampuan untuk coding ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa langsung di launching, atau kita mau edit dulu boleh. Atau Bapak Ibu juga bisa create again. Oke ya. Nah, kita bisa edit kira-kira portofolionya kita mau dibuat apa gitu ya. Misalnya mau diganti foto saya misalnya. Kalau misalnya kita bisa replace, kemudian kita upload gitu ya. Kita bisa ganti foto saya. Misalnya saya punya foto. Nah, ini saya punya foto, saya masukin gitu ya. Nah, ini bisa masuk ke dalam, kemudian kalau misalnya mau di crop juga bisa, tinggal disesuaikan saja. Oh, ini kegedean nih. Nah, kita nanti tinggal apply. Kemudian teksnya Bapak Ibu tinggal klik 2 kali aja di teksnya. Kemudian apa saja sih yang kita lakukan gitu ya. Kemudian juga teks-teks ini. Nah, ini misalnya fotonya harusnya di sini ya. Fotonya harusnya di sini, kita upload lagi misalnya foto saya, atau cari foto yang agak nggak terlalu kaku seperti saya ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga kita bisa klik teksnya, jadi hanya klik-klik saja seperti kita belajar di Microsoft Word. Kemudian di sini ada settingan teks, background, size, ukuran size-nya dan seterusnya. Kemudian juga beberapa settingan yang ada di WordPress itu nanti bisa kita dapatkan. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu tinggal kita leave dulu. Kita tinggal publish website kita itu. Nah, kita bisa lihat ini portofolio kita. Kita view. Nah, ini jadinya Bapak Ibu semua. Jadi portofolio yang sudah kita dapatkan itu jadi. Nah, ini kalau saya rasa untuk ngedit-ngeditnya Bapak Ibu bisa semua ya. Nanti tinggal pilih saja menu edit page. Nah, tentunya Bapak Ibu sering mempromosikan website Bapak Ibu yang sudah dibuat dengan menggunakan Hostinger tentunya itu ke teman-teman supaya teman-teman bisa tahu, atau ada yang tanya, "Oh, saya minta CV kamu atau portofolio kamu," Bapak Ibu bisa langsung kirim link websitenya. Jadi nggak perlu dicetak lagi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu semua tutorial bagaimana membuat personal branding atau membuat portofolio sebagai persona dengan menggunakan WordPress AI tanpa harus kenal coding, dan dibuatnya sangat-sangat cepat. Tentunya hostingnya itu disewa di Hostinger. Mungkin itu saja. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sering menonton video-video saya di YouTube channel. Kita ketemu lagi di lain waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.